Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tonight we're serving a plate of gourmet soul food with your choice of lobster and filet mignon or crisp duck confit. I'll have the fillet. Mau ayam atau sapi? Pertanyaan yang sangat biasa kita dengar di pesawat kan? Tapi dalam satu penerbangan naas ini, pilihan itu menjadi penentu antara sehat dan juga sakit parah. Gara-gara ini, mereka terjebak dalam penderitaan selama berjam-jam di angkasa sana ya. Mau tahu kisah lengkapnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Penerbangan Japan Airlines. Pernah gak sih kalian ngebayangin lagi seru-serunya liburan naik pesawat mewah? Terus tiba-tiba nih satu pesawat jadi muntaber massal? Ini beneran kejadian loh ya pada tahun 1975. Jadi waktu itu ada 344 penumpang yang girang banget waktu naik Boeing 747 Japan Airlines dari Tokyo menuju ke Paris. Kebanyakan itu karyawan Coca-Cola yang lagi dapat hadiah liburan bareng keluarga ya. Asik banget kan? Di sini perusahaan itu mencarter satu pesawat untuk membawa semuanya sekaligus. Rutenya itu dimulai dari Tokyo, terus Anchorage, Alaska, lalu ke Copenhagen, Denmark, dan terakhir sampai di Paris. Di dalam pesawatnya, karena merupakan penerbangan jauh, ada sekitar 20 orang awak pesawat yang bertugas membantu penumpang. Saat berangkat dari Haneda menuju pemberhentian pertama, semuanya berjalan dengan lancar. Penumpangnya juga pada tidur nyenyak ya karena beda waktu. Nah, tapi drama dimulai waktu pesawatnya tuh udah masuk ke langit Eropa, atau lebih tepatnya waktunya sarapan. Kira-kira 30 menit sebelum mendarat di Copenhagen, pramugarinya mulai nyiapin sarapan omelet ham untuk para penumpangnya ya. Nah, waktu semua udah pada makan, bam! Tiba-tiba sekitar 150 penumpang mendadak sakit parah. Ada yang muntah-muntah, diare, dan juga kram perut segala. Satu pramugari pun bahkan juga ikutan tumbang. Jadi bayangin deh, kamar mandi di pesawat yang jumlahnya terbatas itu langsunglah jadi rebutan. Untungnya kedua pilot nggak kenapa-napa sehingga pesawatnya bisa mendarat darurat dengan selamat di Copenhagen. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Soalnya yang bikin aneh, kebanyakan yang sakit parah itu adalah penumpang yang duduk di bagian depan, termasuk di bagian first class. Sedangkan yang di belakang hampir semuanya tuh baik-baik aja. Bingung kan? Kok bisa? Nah, karena banyak yang harus dilarikan ke rumah sakit, pesawat pun akhirnya harus parkir cukup lama di Denmark dan semua penumpang harus dirawat. Masalahnya juga nih, karena semua penumpang merupakan warga dari negara Jepang, rumah sakit di sana mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pasien. Bahkan, rumah sakit ini pun sampai harus memanggil seseorang yang bekerja di salah satu restoran Jepang di Copenhagen untuk membantu komunikasi. Ya, hal ini juga harus dilakukan karena 30 penumpang dalam kondisi kritis, yang mana kalau sampai telat dikit aja nih, bisa-bisa berakibat sangat fatal ya. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan para penumpang ini? Masalah utama. Saat terjadi masalah seperti ini, apalagi terjadi langsung sama banyak orang, penyelidikan pun langsung coba dilakukan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian Alaska. Mereka ngambil sampel muntahan, feses, dan juga sisa makanan yang ada di pesawat. Hasilnya, ditemukan bakteri mengerikan bernama Staphylococcus aureus. Dan pelaku utamanya bisa dipastikan kalau berasal dari sarapan omelet dan juga hamnya tadi ya. Pertanyaannya, kok bisa sih terkontaminasi begitu? Jadi sebenarnya dalam dunia penerbangan itu, ada pedoman yang sangat ketat mengenai persiapan makanan. Saat penyelidik menelusuri asal muasalnya, mereka nemu ada beberapa kesalahan yang dilakukan selama proses persiapannya ya. Yang pertama, penyimpanan makanan sembarangan. Setelah dimasak, omelet itu dibiarkan di suhu ruangan selama 6 jam, terus dimasukin kulkas di suhu 10 derajat Celcius selama 14 jam. Padahal, makanan harusnya disimpan di suhu 4,4 derajat Celcius biar bakteri-bakterinya tuh nggak tumbuh. Jadi, total ada 28 jam makanan itu nggak di suhu yang aman. Lalu yang kedua adalah koki yang luka. Salah satu koki yang bikin omelet untuk penumpang di bagian depan pesawat, yang mana adalah yang paling banyak sakit, ternyata punya 2 luka terbuka di jarinya. Nah, kuman dari lukanya itu masuk ke omeletnya. Bakteri Staphylococcus aureus ini pun jadi bandel banget, dimana bahkan kalau makanannya tuh dipanaskan, toksinnya juga nggak mati. Jadi selain cara penyimpanan yang salah, ada faktor lain yaitu kuman dari luka si koki yang bikin makanannya terkontaminasi. Setelah masalah diketahui, ternyata hal ini jadi semakin panjang ya urusannya. Manajer dapur catering pun juga ikut dipertanyakan.
Kenapa? Karena dia ini seharusnya ngecek kesehatan koki sebelum masak, tapi dia lupa ya sepertinya karena saking seringnya melakukan kerjaan ini. Akibatnya banyak maskapai bikin aturan baru yang super ketat soal persiapan makanan. Bahkan pilot sekarang dikasih makanan yang beda dari penumpang, dimana uniknya kedua pilot pun dikasih menu yang berbeda satu sama lainnya untuk jaga-jaga kalau ada yang keracunan, masih ada satu pilot yang bisa menerbangkan pesawatnya. Cuma yang sedih dari kisah ini, sang manajer yang ditekan oleh banyak pihak ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dia ditemukan tidak bernyawa dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Makanan aman di pesawat. Oke teman-teman, setelah cerita soal tragedi omelet terkontaminasi di Japan Airlines tadi, kalian pasti jadi mikir dua kali kan pas mau makan di pesawat? Tenang ya, setelah kejadian itu semua maskapai langsung berbenah total kok, dan prosedur keamanan makanan pun jadi super ketat. Pokoknya resiko keracunan makanan di pesawat itu sekarang mah udah jauh lebih rendah deh. Tapi untuk jaga-jaga, ada beberapa aturan tidak tertulis soal makanan di pesawat yang mungkin nih lebih baik bisa kalian ikutin untuk penerbangan teman-teman jadi lebih nyaman sentosa ya. Anggap aja lah ini life hacks dari kita. Yang pertama, hati-hati sama makanan mentah atau setengah matang. Contohnya nih, seperti sushi atau steak medium rare deh. Makanan mentah ini gampang banget ya jadi sarang bakteri kalau penyimpanannya tuh tidak sempurna. Meskipun sekarang udah ketat banget, tapi buat amannya, mending dihindari aja ya pas lagi terbang. Kalian gak mau kan feeling sick di ketinggian 30.000 kaki? Berikutnya yang kedua, hindari makanan krim ataupun mayonnaise. Makanan yang pakai saus krim atau mayonnaise juga rentan rusak kalau suhu penyimpanannya tuh tidak pas. Apalagi kalau penerbangan jauh, makanan bisa kelamaan di luar suhu ideal kan? Nah, daripada beresiko, mending cari aja yang lain deh. Dan terakhir yang ketiga, kurangi makanan pedas dan juga berlemak. Yang kali ini bukan soal bakteri, tapi ini soal kenyamanan perut sendiri. Makanan pedas atau terlalu berlemak itu bisa bikin perut kembung, begah, atau bahkan sakit waktu di pesawat ya. Perut kita itu udah sensitif sama tekanan udara, jadinya mending jangan dipancing-pancing deh kalau bisa. Terus makanan paling aman apa dong? Gampang sih. Jawabannya mungkin makanan kemasan karena kedap udara dan prosesnya udah terstandar sehingga makanan kemasan tuh cenderung lebih higienis dan juga awet. Atau kalau mau lebih aman lagi, ya bawa bekal sendiri. Bisa juga nih bawa snack kesukaan, roti isi, atau buah-buahan dari rumah ya. Dijamin tahu sumbernya dan rasanya pasti pas di lidah kan? Jadi intinya demi penerbangan yang nyaman dan juga bebas drama, sedikit aja deh kasih perhatian lebih sama makanan tuh bisa bikin perbedaan besar. Ya daripada bad mood karena perut gak enak, mending siapin amunisi makanan yang aman dan juga bikin hati senang kan? Segitu aja ya saran dari kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!